Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari menyelinap lembut di antara tirai jendela kamar kecil berwarna krem. Cahaya kuning keemasan menimpa wajah seorang wanita muda yang sedang sibuk di dapur. Tangannya cekatan mengaduk sup sayur di panci sambil sesekali mencicipinya dengan sendok kecil. Dialah Risa, wanita berusia 27 tahun, sederhana tapi memikat. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan senyum di wajahnya seperti menenangkan siapapun yang memandang. Dari dapur kecil rumah mereka, terdengar suara langkah kaki seorang pria yang baru saja keluar dari kamar. Fahmi, suaminya, dengan rambut sedikit acak-acakan dan piyama masih melekat di tubuhnya, berjalan mendekat sambil menguap kecil. "Pagi, sayang," ucap Risa sambil tersenyum lembut. "Pagi, istriku yang rajin," balas Fahmi sembari mencium keningnya. "Wangi banget. Masak apa hari ini?" "Cuma sayur bening sama ikan goreng. Kamu kan suka yang sederhana," jawab Risa sambil menata meja makan. Risa dan Fahmi sudah menikah selama 3 tahun. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup nyaman. Di ruang tamu, ada sofa coklat tua peninggalan orang tua Risa. Di dinding tergantung foto pernikahan mereka, Risa dalam kebaya putih dan Fahmi mengenakan jas abu-abu muda. Senyum di foto itu begitu tulus, seolah menggambarkan dua insan yang yakin akan hidup bahagia selamanya. Setiap pagi, Risa selalu menyiapkan sarapan. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia senang melihat suaminya tersenyum di pagi hari. Baginya, kebahagiaan suami adalah kebahagiaannya juga. "Besok aku ada meeting sama klien baru," kata Fahmi sambil meneguk kopi buatan Risa. "Proyek apartemen besar, kalau lancar bonusnya lumayan." Risa menatapnya penuh semangat. "Alhamdulillah, semoga dimudahkan ya, Mas. Aku yakin kamu bisa. Kamu kerja keras banget, aku bangga." Fahmi tersenyum puas mendengar dukungan itu. Ia selalu merasa nyaman saat bersama Risa. Tidak pernah ada tekanan, tidak ada pertengkaran besar. Risa selalu tahu cara menenangkan suaminya saat dunia luar terasa berat. Namun, di balik ketenangan rumah tangga itu, Risa sering mendengar bisikan kecil yang membuat hatinya sesak. Bisikan itu datang dari pihak keluarga Fahmi, terutama ibunya. Sejak awal, Ibu Ratna, ibu mertua Risa, tidak terlalu menyukai menantunya itu. Baginya, Risa hanyalah wanita biasa, tidak punya status tinggi, tidak berasal dari keluarga terpandang. Fahmi itu pantasnya sama anak pengusaha, bukan desainer rumahan. Begitu komentar Ibu Ratna suatu kali yang sempat Risa dengar saat mereka bertamu. Tapi Risa memilih diam. Ia percaya waktu bisa melembutkan hati siapapun, termasuk hati ibu mertuanya. Meski sakit, ia tetap tersenyum dan berusaha menghormati. Hari-hari mereka berjalan normal. Setiap sore, Risa akan duduk di beranda rumah sambil menggambar desain interior untuk klien kecilnya. Ia bekerja lepas dari rumah, menerima proyek dari teman-teman lama atau rekomendasi klien lama. Tidak besar, tapi cukup membantu ekonomi rumah tangga. Kadang Fahmi memuji hasil karyanya, kadang hanya tersenyum sambil sibuk menatap layar ponsel. "Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering banget lihat HP? Ada kerjaannya?" tanya Risa suatu sore. Iya, banyak urusan kantor. Proyek baru ini butuh koordinasi terus," jawab Fahmi cepat. Risa mengangguk, percaya. Ia tidak pernah curiga, karena baginya kepercayaan adalah dasar rumah tangga. Di malam hari, setelah salat Isya, mereka biasa menonton film bersama. Risa suka film drama romantis, sementara Fahmi lebih suka film laga. Kadang mereka berselisih kecil tentang pilihan film, tapi selalu berakhir dengan tawa. "Aku pilih film Korea aja, Mas. Biar hatimu ikut lembut," kata Risa sambil tertawa. "Ah, aku nggak mau nangis gara-gara film lagi. Kamu tahu kan, terakhir nonton yang itu, aku sampai malu sendiri," goda Fahmi. "Berarti hatimu masih hidup, Mas," balas Risa lembut. Malam itu mereka tertawa bersama. Tak ada yang menyangka, di balik tawa itu, takdir sedang menulis sesuatu yang perlahan akan mengubah segalanya. Beberapa minggu kemudian, suasana rumah masih seperti biasa. Namun tubuh Risa mulai sering lemas. Ia berpikir mungkin hanya kelelahan.
Ia terlalu fokus pada pekerjaannya. Apalagi baru saja menerima proyek renovasi kecil untuk kafe di dekat rumah. Pagi itu, ketika Risa sedang menata bunga di meja makan, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Semua terasa gelap. "Risa! Sayang!" teriak Fahmi panik saat melihat istrinya terjatuh di lantai. Ia segera berlari menghampiri dan memeluk tubuh Risa yang sudah tak sadarkan diri. Risa terbangun di rumah sakit, lampu putih menyilaukan matanya. Di samping tempat tidurnya, ada infus yang menetes perlahan. Ia berusaha bangun, tapi tubuhnya lemah. "Mas?" Suaranya lirih. Fahmi yang duduk di kursi segera menatapnya. "SST, kamu istirahat dulu. Dokter bilang kamu kelelahan." Risa mencoba tersenyum. "Aku cuma pusing sedikit, Mas. Maaf bikin panik ya." Fahmi memegang tangannya. "Kamu itu selalu minta maaf padahal nggak salah. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Aku di sini kok." Risa menatap wajah suaminya, hatinya terasa hangat. Meski tubuhnya lemah, setidaknya ada seseorang yang ia cintai di sisinya. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Dokter memanggil mereka ke ruang konsultasi. Wajah dokter itu terlihat serius. "Bu Risa, hasil tes menunjukkan ada gangguan di sistem imun tubuh ibu. Tidak berbahaya jika ditangani, tapi ibu perlu banyak istirahat dan terapi rutin. Kondisi ini bisa kambuh kalau terlalu capek." Risa mengangguk pelan. "Jadi, aku bisa sembuhkan, Dok?" "Bisa, asal disiplin dan dijaga emosinya," jawab dokter lembut. Fahmi diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi. Entah karena kaget, atau bingung harus berkata apa. Dalam perjalanan pulang, Risa mencoba mencairkan suasana. "Mas, maaf ya. Aku janji bakal jaga diri. Aku nggak mau nyusahin kamu." Fahmi hanya menjawab pelan, "Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu istirahat." Tapi malam itu, entah kenapa, suasana di antara mereka terasa berbeda. Tidak ada canda. Tidak ada pelukan. Hanya hening yang terasa panjang. Risa mencoba memaklumi. Ia tahu suaminya pasti khawatir. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan halus yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah firasat yang membuat dadanya sesak. Seolah kebahagiaan yang mereka miliki selama ini perlahan akan berubah arah. Beberapa hari berlalu, Fahmi mulai jarang di rumah. Ia beralasan sibuk proyek, tapi kali ini lebih sering daripada biasanya. Risa tetap berusaha memahami. Ia menyiapkan bekal makan siang, mengirim pesan kecil seperti, "Mas, jangan lupa makan ya. Aku doain semua lancar." Namun pesan itu kadang dibalas singkat, kadang tidak dibalas sama sekali. Risa menatap layar ponselnya lama, lalu menarik napas panjang. Dia pasti capek, ucapnya meyakinkan diri sendiri. Meski sakit mulai sering datang, Risa tetap berusaha tersenyum setiap kali suaminya pulang. Ia masih memasakkan makanan kesukaan Fahmi, masih menyiapkan pakaian kerja, masih menatapnya dengan cinta yang sama. Ia tidak tahu, cinta yang tulus itu justru akan diuji dengan cara paling kejam. Dan malam itu, saat Risa menatap langit dari jendela kamarnya, ia tidak tahu bahwa kebahagiaan sederhana yang ia jaga dengan sabar akan segera retak tanpa alasan. Ia hanya tahu satu hal, cinta kadang tak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Angin pagi berembus lembut menembus tirai jendela kamar Risa. Di luar, suara burung gereja bersahutan, menyapa hari yang baru. Namun, di dalam kamar itu, suasana berbeda. Sunyi. Hanya terdengar suara alat bantu pernapasan kecil dan detik jam di dinding. Risa masih berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tapi matanya terbuka menatap langit-langit putih. Sudah hampir seminggu sejak dokter mendiagnosis penyakitnya. Sejak itu, hidupnya berubah pelan-pelan, tapi pasti. Dulu ia bisa berlari ke dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya. Sekarang berjalan pun terasa berat. Meski begitu, setiap kali membuka mata, hal pertama yang ia pikirkan tetaplah suaminya. "Semoga Mas Fahmi makan pagi," gumamnya pelan. Ia menatap meja kecil di samping tempat tidur yang berisi obat-obatan dan sebotol air mineral. Pagi itu, Fahmi belum juga pulang dari pekerjaan semalam. Ia bilang ada urusan kantor penting di luar kota. Risa percaya. Ia selalu percaya. Namun entah kenapa,
Perasaan di hatinya terasa janggal. Bukan sekadar rindu, tapi seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Keheningan di rumah membuatnya kesepian. Tak ada tawa Fahmi, tak ada sapaan hangat, tak ada suara langkahnya di lantai kayu. Hari berganti. Sore itu Risa memutuskan untuk keluar dari kamar dan duduk di teras rumah. Ia ingin merasakan angin sore dan sedikit sinar matahari. Tubuhnya diselimuti cardigan tipis. Wajahnya masih pucat, tapi senyum kecil tetap menghiasi bibirnya. Ia menatap taman kecil di depan rumah. Dulu mereka menanam bunga bersama. Risa menanam mawar putih, Fahmi menanam bunga melati. Ia masih ingat saat Fahmi berkata dengan bangga, "Kalau melati ini tumbuh subur, artinya cinta kita juga tumbuh terus." Tapi kini, bunga melati itu mulai layu. Daunnya menguning, kelopaknya gugur satu persatu. Risa menatapnya lama. Dadanya terasa sesak. Ia berusaha menahan air mata. "Jangan nangis, Ris. Semua akan baik-baik aja," katanya menenangkan diri. Sore itu, sahabatnya Nadia datang menjenguk. Nadia adalah teman kuliah yang sudah seperti saudara sendiri. Wanita berwajah cerah dengan gaya bicara tegas tapi tulus. Begitu melihat kondisi Risa, matanya langsung berkaca-kaca. "Ya Allah, Ris, kamu kelihatan kurus banget," katanya sambil memeluk Risa. Risa tersenyum lemah. "Iya, Nat. Aku lagi belajar bersahabat sama obat-obatan." "Harusnya Fahmi jagain kamu." "Dia kemana?" tanya Nadia sambil menatap sekeliling rumah yang sepi. Risa terdiam sejenak. "Katanya lagi sibuk proyek di luar kota." Nadia mendengus pelan. "Setiap kali aku kesini, jawabannya selalu sama. Kamu nggak curiga, Ris?" Risa menatapnya dengan mata teduh. "Nat, aku percaya sama suamiku. Aku yakin dia kerja keras buat kami." Nadia menghela napas panjang. Ia tak ingin menambah beban pikiran Risa. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Ia sudah beberapa kali melihat postingan media sosial Fahmi, foto di restoran, di hotel, tapi tanpa Risa. Selalu ada tangan wanita lain di frame yang disamarkan. Namun Nadia memilih diam. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, apalagi di saat Risa sedang rapuh. Malamnya, Risa duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponselnya. Ia mengetik pesan. "Mas, sudah makan? Aku kangen. Jaga kesehatannya." Pesan terkirim. Tapi tanda centang 2 biru itu tak kunjung muncul. Ia menunggu, 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tidak ada balasan. Risa menaruh ponselnya di meja, menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. "Masih sibuk kali," katanya pelan. Ia lalu memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi pikirannya berkelana. Ia teringat awal pernikahan mereka. Saat Fahmi melamarnya dengan penuh cinta, berjanji akan menjaganya dalam susah dan senang. Ia masih bisa mendengar suara Fahmi di kepalanya. "Aku nggak akan ninggalin kamu, Ris. Apapun yang terjadi." Seketika air mata menetes di pipinya. Bukan karena marah, tapi karena rindu pada versi Fahmi yang dulu, versi yang mencintainya dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian, kondisi Risa memburuk. Tubuhnya panas tinggi, dan napasnya sesak. Nadia yang kebetulan datang langsung panik dan membawanya ke rumah sakit. Di IGD, dokter dan perawat sigap menanganinya. Risa sempat setengah sadar, memanggil nama suaminya. "Mas, Fahmi." Tapi tak ada siapapun yang datang. Fahmi baru muncul 2 hari kemudian. Saat Risa sudah dirawat di ruang inap dan kondisi mulai stabil. Ia datang dengan wajah lelah, tapi ekspresi datarnya sulit dibaca. Risa tersenyum begitu melihatnya datang. "Mas, akhirnya datang juga." "Iya, maaf. Banyak urusan kerja." "Gimana kabarmu?" tanyanya cepat. "Alhamdulillah, udah mendingan." "Aku kangen, Mas," ucap Risa lirih. Fahmi hanya menatapnya sebentar, lalu sibuk dengan ponselnya. "Mau aku buatin teh?" tanya Risa lembut. "Udah, kamu istirahat aja. Aku nggak lama di sini," jawab Fahmi dingin. Risa menatap wajah suaminya. Ada jarak yang terasa begitu jauh, padahal mereka hanya berjarak setengah meter. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh.
Ia takut jika terlalu banyak bertanya, Fahmi akan semakin menjauh. Hari berganti lagi. Risa perlahan membaik. Dokter menyarankan agar ia beristirahat total beberapa minggu ke depan. Namun satu sore, saat Risa hendak berjalan ke taman rumah sakit untuk berjemur, ia tak sengaja mendengar dua perawat berbicara di koridor. Kasihannya Bu Risa itu. Katanya suaminya jarang banget nengokin. Waktu kemarin opname juga cuma datang sebentar. Iya, padahal istrinya sakit lumayan parah. Dengar-dengar suaminya malah sering jalan sama perempuan lain. Serius? Iya, teman suaminya yang kerja di kantor properti bilang gitu. Langkah Risa terhenti. Dunia seperti berhenti berputar. Ia berdiri diam di tempat, tubuhnya bergetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tidak mau percaya gosip. Tapi kata-kata itu seperti menancap di dadanya. Ia kembali ke kamarnya, menutup pintu pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Ia membuka galeri foto, melihat wajah Fahmi di layar. "Mas, kamu beneran berubah ya?" gumamnya pelan. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Tidak diangkat juga. Hatinya hancur. Tapi ia tetap menatap layar itu lama, berharap tiba-tiba muncul panggilan balik. Beberapa hari kemudian, dokter mengatakan Risa boleh pulang. Tubuhnya sudah cukup kuat untuk melanjutkan pemulihan di rumah. Risa merasa lega. Ia ingin pulang, ingin memeluk suaminya, ingin menata lagi kehidupan mereka. Ia yakin, semua ini hanya cobaan kecil. "Terima kasih ya, Nadia, udah bantu ngurus semuanya," kata Risa sambil memeluk sahabatnya. Nadia mengusap punggung Risa lembut. "Kamu hati-hati ya, Ris. Jangan banyak mikir dulu. Fokus sembuh." Risa mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Nat. Aku cuma pengen pulang, ketemu Mas Fahmi." Ia tidak tahu, langkahnya pulang dari rumah sakit hari itu bukan menuju kenyamanan yang ia rindukan, tapi menuju badai besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Dan sore itu, di tengah semilir angin kota yang mulai redup, Risa menatap langit yang berwarna jingga dan berbisik lirih. "Tuhan, aku cuma ingin bahagia bersama dia. Kalaupun kau beri ujian, semoga aku kuat." Ia tersenyum, menatap jalan di depan rumahnya dari jauh. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, ada kenyataan pahit yang menunggu. Dan saat pintu itu terbuka, seluruh kehidupannya akan berubah selamanya. Hari-hari setelah pulang dari rumah sakit terasa begitu berat bagi Risa. Tubuhnya memang perlahan pulih, tapi jiwanya seolah terbelah dua. Setiap pagi ia berusaha bangun lebih awal, memaksa tubuhnya yang masih lemah untuk menyiapkan sarapan. Dulu, sebelum ia jatuh sakit, Fahmi selalu tersenyum ketika melihat meja makan penuh makanan hangat buatan tangannya. Tapi kini, pria itu jarang sekali menatapnya, apalagi menyentuh makanan buatannya. Pagi itu, aroma nasi goreng buatan Risa memenuhi dapur kecil mereka. Ia tersenyum tipis, berharap Fahmi akan senang seperti dulu. Namun begitu suaminya keluar dari kamar dengan wajah tanpa ekspresi, Risa hanya bisa diam menatapnya. "Mi, aku buatkan nasi goreng kesukaan kamu," katanya lembut, berusaha memulai percakapan. Fahmi hanya melirik sekilas, lalu mengambil roti tawar di meja dan berjalan menuju pintu. "Gak usah repot-repot, Riz. Aku gak sempat sarapan. Ada rapat pagi ini." Suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia berbicara dengan orang asing. Risa menunduk, menahan napas yang berat. "Oh, iya. Hati-hati ya, Mi." Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan sunyi yang menyesakkan di dalam rumah itu. Risa menatap piring-piring di meja, nasi goreng yang mulai dingin, dan air matanya menetes tanpa suara. Sejak dirinya divonis mengidap penyakit kronis beberapa bulan lalu, semuanya berubah. Bukan hanya tubuhnya yang rapuh, tapi juga hubungan rumah tangganya yang perlahan retak tanpa sebab yang pasti. Ia merasa, penyakit itu tak hanya menyerang fisiknya, tapi juga menghancurkan perasaan dan cinta di antara mereka. Risa masih ingat betul bagaimana dulu Fahmi begitu perhatian. Ia rela begadang menemaninya di rumah sakit, bahkan tak jarang membawa bunga dan makanan kesukaannya. Tapi setelah Risa menjalani pengobatan berbulan-bulan, tagihan rumah sakit menumpuk, dan wajahnya mulai tampak pucat serta lemah, Fahmi mulai berubah.
Kadang Risa berpikir, mungkin suaminya lelah. Lelah dengan situasi, lelah dengan pengeluaran, lelah dengan dirinya yang kini tak sekuat dulu. Tapi di sisi lain, ada bagian di hatinya yang terluka, karena seolah cinta yang dulu hangat itu kini hanya jadi kenangan. Suatu malam, Risa terbangun karena rasa nyeri di dadanya. Ia menahan sakit, menggigit bibirnya, menahan agar tidak mengerang keras. Ia menoleh ke arah tempat tidur di sampingnya. Kosong. Fahmi tidak ada di sana. Ia menatap jam di meja. Sudah lewat tengah malam. Ia mencoba menelpon, tapi tak diangkat. Perasaannya mulai tak tenang. Dulu, Fahmi selalu pulang paling lambat jam 10 malam, tapi kini sering tidak pulang sama sekali. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, banyak kerjaan, Riz. Kamu istirahat aja. Tapi entah mengapa, naluri Risa mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan Fahmi. Pagi berikutnya, Risa memutuskan keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia mengenakan kerudung lembut warna biru muda dan cardigan panjang. Tubuhnya masih lemah, tapi ia ingin berjalan sebentar ke taman dekat rumah. Udara pagi yang sejuk sedikit membantu menenangkan pikirannya. Namun ketika ia berjalan melewati parkiran kompleks, langkahnya terhenti. Ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di sudut parkiran, mobil Fahmi terparkir di sana, dan di dalamnya, tampak Fahmi sedang berbicara dengan seorang wanita muda. Wanita itu terlihat cantik, berpenampilan elegan, dan wajahnya memancarkan senyum hangat yang dulu selalu Risa lihat di wajah suaminya. Risa berdiri di kejauhan, menatap tanpa suara. Ia tidak ingin langsung menuduh, tidak ingin berpikir buruk. Tapi ketika wanita itu menyentuh tangan Fahmi sambil tertawa kecil, dada Risa terasa sesak. Dunia seperti berhenti berputar. Ia berbalik cepat, menahan air mata yang hampir jatuh. Langkahnya goyah, tubuhnya terasa lemah, tapi ia berusaha tetap tegak. Ia berjalan kembali ke rumah tanpa suara, menutup pintu pelan, lalu duduk di lantai ruang tamu. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Kenapa begini? Ya Allah, bisiknya lirih. Apa aku memang sudah tidak pantas dicintai lagi? Risa memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak punya bukti apa-apa. Mungkin itu hanya teman kerja Fahmi. Mungkin benar-benar urusan pekerjaan. Tapi rasa sakit yang ia rasakan malam itu bukan hanya karena penyakitnya, melainkan karena hatinya yang mulai hancur perlahan. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin terasa dingin. Fahmi jarang di rumah, dan saat di rumah pun ia lebih banyak diam. Risa mencoba berbicara, tapi hanya mendapat jawaban singkat. Ia bahkan pernah mendengar Fahmi mengeluh di telepon. Suaranya terdengar kesal. Gimana aku gak stres? Semua uang habis buat rumah sakit, buat obat, buat ini itu. Hidup gak maju-maju. Aku capek. Risa berdiri di depan pintu kamar waktu itu, mendengarkan dengan hati hancur. Ia tahu Fahmi sedang bicara dengan seseorang, mungkin teman kerjanya. Tapi setiap kata yang ia dengar terasa seperti pisau yang menancap dalam-dalam di hatinya. Malam itu, Risa menangis lama sekali. Ia menatap wajahnya di cermin, pucat, mata sembab, bibir kering. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu, ia adalah perempuan ceria, yang selalu menertawakan hal kecil dan membuat rumah mereka terasa hidup. Sekarang, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Namun di tengah semua luka itu, Risa tidak menyerah. Ia masih percaya bahwa suatu hari, Fahmi akan sadar. Ia masih mencintai suaminya, meski cinta itu kini bercampur dengan luka. Ia masih berdoa setiap malam agar rumah tangganya bisa kembali seperti dulu. Hangat, sederhana, dan penuh cinta. Tapi dalam diamnya malam itu, entah mengapa, hatinya berbisik pelan, mungkin perjalanan cintanya belum selesai, tapi tak akan sama lagi seperti dulu. Dan tanpa ia sadari, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Bukan hanya tentang penyakitnya, tapi juga tentang cinta yang akan diuji habis-habisan. Hari-hari setelah kejadian di parkiran itu terasa seperti berjalan di dalam kabut tebal bagi Risa. Tubuhnya mungkin sudah mulai pulih, tapi hatinya tidak. Setiap kali menatap wajah Fahmi, bayangan perempuan muda yang ia lihat bersama suaminya selalu terlintas di pikirannya. Ia berusaha menepis, tapi semakin keras ia mencoba melupakan, semakin kuat pula bayangan itu menghantui pikirannya. Pagi itu,
Sinar matahari menembus tirai jendela ruang tamu. Risa sedang duduk di kursi dengan selimut menutupi kakinya, menatap secangkir teh hangat yang kini mulai dingin. Suara langkah kaki Fahmi terdengar dari arah kamar. Ia keluar dengan kemeja rapi dan parfum yang harum, parfum yang sama sekali tidak pernah Risa belikan. Mi. Risa memberanikan diri memanggil dengan suara pelan. Kamu kerja lembur lagi malam ini? Fahmi tidak langsung menjawab. Ia sibuk mencari sesuatu di tas kerjanya. Mungkin, jawabnya akhirnya, singkat. Kenapa akhir-akhir ini kamu jarang pulang tepat waktu? Risa bertanya dengan hati-hati. Kamu kelihatan capek. Aku cuma khawatir. Fahmi menatapnya sekilas, lalu menghela napas panjang. Risa, aku udah bilang berkali-kali, jangan terlalu banyak tanya. Aku kerja buat kita juga. Tapi kalau kamu terus curiga, aku bisa capek sendiri. Nada suaranya dingin. Tidak seperti dulu, yang selalu lembut dan penuh pengertian. Kini, setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti diselimuti es, membekukan suasana di antara mereka. Risa terdiam, bibirnya bergetar menahan air mata. Ia tidak bermaksud menuduh, hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi tampaknya bagi Fahmi, setiap pertanyaannya terdengar seperti gangguan. Aku cuma mau bantu kamu, Mi, bisiknya. Kalau kamu capek, aku bisa bantu urus hal lain di rumah. Atau? Riz, potong Fahmi dengan suara sedikit meninggi. Kamu pikir aku masih punya waktu buat hal kayak gitu? Aku udah cukup pusing. Aku gak butuh dikasihani, apalagi diceramahi. Suara itu membuat hati Risa hancur. Dulu, Fahmi tidak pernah sekalipun berbicara dengan nada sekeras itu padanya. Ia menunduk, menggenggam ujung selimut erat-erat. Setelah itu, Fahmi langsung bergegas keluar rumah tanpa menoleh lagi. Suara pintu tertutup menjadi tanda dingin bahwa cinta yang dulu hangat kini perlahan mati. Risa menatap pintu itu lama sekali. Dadanya sesak. Rasanya ia ingin berlari keluar, memeluk suaminya, dan meminta semuanya kembali seperti dulu. Tapi ia tahu, yang keluar dari rumah pagi itu bukan lagi Fahmi yang dulu mencintainya dengan tulus. Entah siapa lelaki yang kini menatapnya tanpa rasa, berbicara padanya tanpa hati. Malamnya, Risa menunggu Fahmi pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hujan turun deras di luar, dan suara petir sesekali menggema. Risa duduk di sofa ruang tamu, mengenakan sweater tipis, matanya sayu menatap pintu yang belum terbuka. Ponselnya bergetar. Ia segera meraihnya dengan harapan itu kabar dari Fahmi. Tapi bukan. Pesan dari rumah sakit, hasil kontrol lanjutan Anda sudah bisa diambil besok pagi. Ia menarik napas panjang. Ia tahu hasil itu akan menentukan apakah pengobatannya berhasil atau tidak. Tapi yang ia pikirkan bukan hanya kesehatannya, melainkan bagaimana reaksi Fahmi jika tahu ia mungkin harus menjalani perawatan lebih lama. Ketika akhirnya Fahmi pulang, jam sudah hampir tengah malam. Ia masuk tanpa menatap Risa, menaruh kunci di meja, dan langsung menuju kamar. Mi? Panggil Risa pelan. Fahmi berhenti sejenak tapi tidak menoleh. Apa? Besok aku harus ke rumah sakit ambil hasil kontrol. Kamu bisa temani aku. Hening sejenak. Lalu terdengar suara napas berat dari Fahmi. Risa, aku gak bisa. Ada meeting pagi. Kamu kan bisa sendiri. Tapi, aku takut hasilnya buruk. Mi, aku. Riz, tolong jangan mulai lagi. Seru Fahmi tiba-tiba, suaranya meninggi. Aku capek dengar kamu terus ngomong soal sakitmu. Setiap hari isinya cuma itu. Aku juga manusia, aku juga bisa stres. Ngerti gak? Risa terdiam, menatap suaminya dengan mata yang basah. Aku cuma butuh kamu di sampingku. Mi, bukan uang, bukan apa-apa. Cuma kamu. Fahmi menatapnya dengan wajah dingin yang bahkan tak menyimpan sedikit pun empati. Kamu gak sadar ya? Hidup aku berubah sejak kamu sakit. Semua beban aku tanggung sendiri. Aku bukan malaikat, Riz. Aku juga punya batas. Setelah berkata begitu, ia menutup pintu kamar dengan keras. Risa terjatuh berlutut di ruang tamu, air matanya pecah begitu saja. Malam itu ia menangis dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang terus turun tanpa henti. Setiap tetesnya seperti ikut menampar hatinya,
mengingatkan bahwa cinta yang dulu ia percaya kini berubah jadi dingin, beku, dan menyakitkan. Keesokan harinya, dengan tubuh lemah dan mata bengkak, Risa pergi ke rumah sakit sendirian. Di ruang dokter, hasil pemeriksaan diserahkan kepadanya dengan ekspresi serius dari sang dokter. "Bu Risa," ujar dokter itu pelan, "penyakit Anda belum stabil. Kami perlu lakukan pengawasan lebih lanjut. Tolong jangan stres, karena itu memperburuk kondisi." Risa mengangguk perlahan, meski dalam hatinya terasa seperti runtuh. Ia berjalan keluar ruang dokter dengan langkah berat. Di parkiran, ia menatap langit yang cerah tapi terasa kelabu di matanya. Di tengah kesakitannya, Risa masih berharap Fahmi akan sadar. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, sikap dingin yang kini menyelimuti rumah tangganya bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang membeku lebih dalam, sesuatu yang tak lagi bisa ia hangatkan dengan cinta semata. Namun, Risa bukan perempuan lemah. Ia bertekad bertahan. Ia akan tetap berdiri, meski sendirian, meski hatinya perlahan membeku bersama cinta yang mulai mati. Dan tanpa ia sadari, hari itu menjadi awal dari badai yang lebih besar. Karena tak lama lagi, dingin yang membeku itu akan berubah menjadi pengkhianatan yang tak terbayangkan. Pagi itu, udara terasa begitu berat bagi Risa. Ia baru saja kembali dari rumah sakit dengan hasil pemeriksaan yang membuat hatinya sesak. Penyakitnya belum menunjukkan perbaikan signifikan, dan dokter menyarankan agar ia banyak istirahat serta menghindari stres. Tapi bagaimana mungkin ia bisa beristirahat dengan tenang jika setiap hari justru hatinya semakin terluka oleh sikap suaminya sendiri? Fahmi tak banyak bicara sejak semalam. Ia berangkat kerja pagi-pagi sekali tanpa pamit seperti biasa. Hanya suara pintu yang menutup pelan, meninggalkan kesunyian yang kini sudah jadi sahabat bagi Risa. Risa menatap cermin di ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia menyentuh pipinya yang semakin tirus dan tersenyum hambar pada bayangan dirinya sendiri. "Kamu kuat, Riz," bisiknya pelan. "Kamu harus tetap kuat, meski semua mulai pergi meninggalkanmu." Siang harinya, Risa mencoba membereskan rumah untuk mengalihkan pikirannya. Ia merapikan baju Fahmi di lemari, menyetrika beberapa kemeja yang belum dipakai. Saat sedang menata rak bawah lemari, tangannya tanpa sengaja menemukan sebuah amplop kecil berwarna coklat yang sedikit terselip di antara tumpukan kertas. Risa terdiam sejenak. Amplop itu terlihat baru. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat selembar nota pembayaran hotel atas nama Fahmi. Tanggalnya, 2 minggu lalu, tepat di hari Fahmi bilang ia lembur di kantor. Jantung Risa berdetak cepat. Tangannya bergetar saat membaca nama hotel itu. Sebuah hotel bintang 4 yang cukup terkenal, tempat orang biasa mengadakan acara kantor, atau tempat berselingkuh. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif. Mungkin ada urusan pekerjaan, gumamnya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Tapi ketika matanya menangkap satu lembar kertas lain di balik nota itu, sebuah struk makan malam romantis untuk 2 orang, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia duduk di lantai, menatap kertas itu lama sekali. Dunia seolah berhenti berputar. Hatinya seperti diremas. Semua firasat yang selama ini ia abaikan, kini terjawab dengan kejam. Fahmi benar-benar telah mengkhianatinya. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menatap kosong ke arah pintu. Setiap kali mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, jantungnya berdegup keras. Dan ketika akhirnya Fahmi pulang, ia langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Pintu terbuka. Fahmi tampak kaget melihat Risa masih bangun. "Kok belum tidur?" tanyanya datar sambil menaruh tas di meja. "Aku mau tanya sesuatu." Suara Risa bergetar. "Kamu ke hotel 2 minggu lalu, kan?" Fahmi terdiam sejenak. Wajahnya menegang. "Hotel apa? Kamu ngomong apa sih?" Risa berjalan pelan mendekat, memegang amplop coklat itu dengan tangan bergetar. "Ini," katanya lirih, menyerahkan nota itu ke Fahmi. "Kamu pikir aku gak akan tahu?" Fahmi menatap kertas itu, lalu meletakkannya di meja dengan wajah dingin. "Kamu ngoprek barang-barang aku?" "Aku cuma bersihin lemari," jawab Risa. Suaranya mulai meninggi. "Aku gak sengaja nemuin itu. Aku cuma mau tahu, kenapa kamu ke sana, Fahmi? Siapa yang kamu temui?"
Fahmi memejamkan mata sejenak, lalu menatap Risa tajam. Udah, Riz. Gak usah lebay. Itu cuma urusan kerjaan. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Urusan kerjaan di hotel? Dengan 2 porsi makan malam romantis? Suara Risa pecah, matanya kini berlinang. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak ngerti apa artinya ini? Fahmi mendengus kesal. Ya ampun, Riz. Aku udah capek banget. Kamu tuh tiap hari nyalahin aku, curiga terus. Aku bosen hidup kayak gini. Bosen? Risa menatapnya tak percaya. Kamu bosen sama aku, Fahmi? Sama istri yang kamu janjiin akan kamu temani dalam sakit dan sehat. Fahmi membuang pandangan. Jangan bawa-bawa janji lama. Hidup berubah, Riz. Aku juga manusia. Aku butuh ketenangan. Kamu sekarang cuma bisa bikin suasana makin berat. Risa terpaku di tempatnya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia menatap wajah suaminya yang kini terlihat asing, dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Siapa dia, Fahmi? Tanya Risa akhirnya. Suaranya lemah tapi tajam. Perempuan yang kamu temui di mobil waktu itu? Itu dia, kan? Fahmi terdiam. Sekilas, ekspresinya berubah. Dan dari sorot matanya, Risa tahu, dugaannya benar. Air mata Risa jatuh deras. Ia memegangi dada yang terasa sesak, lalu tertawa kecil penuh getir. Aku pikir penyakitku yang akan membunuhku. Ternyata justru kamu yang perlahan membunuhku. Mi? Fahmi menunduk, tapi bukan karena penyesalan. Ia hanya ingin mengakhiri percakapan. Udahlah, Riz. Aku gak mau ribut. Aku cuma mau hidup tenang. Kamu istirahat aja. Jangan pikirin hal yang gak perlu. Risa menatapnya lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan tapi penuh luka. Tenang? Kamu pikir aku bisa tenang setelah tahu kamu selingkuh? Fahmi tak menjawab. Ia berjalan menuju kamar, meninggalkan Risa sendirian di ruang tamu yang kini hanya diterangi lampu kecil. Begitu pintu kamar tertutup, tangis Risa pecah tanpa bisa dibendung. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah berusaha menahan tubuhnya agar tidak runtuh sepenuhnya. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa setelah semua pengorbanan yang ia lakukan, setelah semua kesetiaannya meski dalam sakit, Fahmi justru memilih mengkhianatinya? Malam itu menjadi malam paling panjang bagi Risa. Ia sadar, cinta yang ia perjuangkan selama ini ternyata hanya tinggal satu arah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, mungkin sudah waktunya ia berhenti berharap pada cinta yang sudah mati. Namun ia belum tahu, pengkhianatan itu baru permulaan. Karena tak lama lagi, Fahmi akan melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam dari sekadar perselingkuhan. Sesuatu yang akan membuat Risa kehilangan segalanya. Hujan turun deras malam itu. Langit Jakarta gelap pekat, seolah ikut menanggung beban yang sedang dipikul Risa. Ia duduk sendirian di ruang tamu dengan tubuh lemah, memandangi berkas-berkas rumah yang berserakan di meja. Matanya bengkak. Wajahnya pucat, tapi pikirannya masih berputar di kejadian semalam. Saat ia akhirnya tahu, Fahmi telah mengkhianatinya. Semenjak malam itu, Fahmi nyaris tidak berbicara lagi dengannya. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti penjara sunyi. Setiap suara langkah Fahmi di dalam rumah membuat Risa waspada, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia tak tahu lagi siapa pria yang kini tinggal bersamanya. Pagi itu, Fahmi tampak duduk di meja makan sambil memeriksa berkas. Wajahnya serius, tapi bukan karena pekerjaan. Karena di atas meja, Risa melihat map berisi dokumen rumah dan kendaraan mereka. Mi, itu apa? Tanya Risa pelan, mencoba memahami. Fahmi tak langsung menjawab. Ia hanya menutup map itu dan memandang Risa dengan ekspresi datar. Aku mau kita tanda tangan surat perjanjian kecil, Riz. Supaya urusan finansial kita jelas. Risa mengernyit bingung. Surat perjanjian? Maksud kamu apa? Bukannya semua ini sudah atas nama kita berdua? Justru itu, jawab Fahmi tenang. Aku mau ubah semuanya jadi atas namaku dulu. Biar gampang ngatur keuangan. Risa menatapnya tak percaya. Apa? Fahmi, ini rumah peninggalan orang tuaku. Mobil itu juga dibeli pakai uang hasil kerja aku dulu sebelum sakit. Fahmi menarik napas panjang.
Riz, jangan mulai lagi. Aku yang ngurus semua sekarang. Aku yang bayar listrik, air, biaya rumah sakit kamu, semuanya. Jadi, menurutku wajar kalau aset ini di bawah tanggung jawabku. Nada suaranya terdengar tenang, tapi dingin dan penuh perhitungan. Risa terdiam beberapa detik, lalu suaranya pecah lirih. Jadi kamu mau bilang aku beban, gitu? Fahmi tidak menjawab. Ia hanya menatap Risa dengan sorot mata yang asing. Pandangan seorang pria yang sudah kehilangan hati. Mi, aku ini istrimu. Suara Risa mulai bergetar. Aku sakit. Iya, tapi aku masih bisa berpikir. Aku tahu kamu berubah. Tapi aku gak nyangka kamu sampai tega seperti ini. Fahmi menatap jam tangannya, lalu berdiri. Aku gak punya waktu berdebat. Aku cuma minta kamu tanda tangan, biar semua beres. Aku cuma pengen hidup tenang. Riz, gak mau ada ribut-ribut lagi. Risa berdiri pelan, menatap kertas yang disodorkan Fahmi. Di sana tertulis jelas, pernyataan penyerahan hak aset dan kepemilikan. Tangannya gemetar. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Kamu sadar gak, Mi, kalau ini artinya kamu rampas semua yang aku punya? Bukan rampas, sahut Fahmi datar. Aku cuma ngatur. Kamu kan sakit. Siapa yang tahu besok kamu gimana? Kalau aku yang pegang, semua lebih aman. Air mata Risa jatuh satu persatu. Aman buat kamu, Fahmi, bukan buat aku. Hening menyelimuti ruangan itu. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Risa menarik napas dalam, lalu menatap suaminya lurus-lurus. Aku gak akan tanda tangan. Aku masih percaya kalau kamu punya hati, Mi. Tapi kalau ternyata kamu tega juga. Ia berhenti, suaranya mulai pecah. Berarti aku benar-benar sudah kehilangan kamu sepenuhnya. Fahmi mendengus. Terserah kamu, Riz. Tapi jangan salahin aku kalau nanti kamu susah sendiri. Ia mengambil jasnya dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Risa dalam tangis yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Risa. Fahmi jarang pulang, dan ketika pulang pun hanya untuk mengambil sesuatu atau menandatangani dokumen. Hingga suatu sore, datanglah seorang tamu tak dikenal. Seorang pria berjas rapi yang memperkenalkan diri sebagai pengacara. Permisi, Ibu Risa, ucapnya sopan. Saya ingin mengonfirmasi dokumen kepemilikan rumah dan kendaraan atas nama ibu yang kini telah dialihkan ke nama Bapak Fahmi. Risa terpaku. Apa maksud Anda? Saya tidak pernah menandatangani apapun. Pria itu mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen, lengkap dengan tanda tangan, yang ternyata mirip sekali dengan tanda tangan Risa. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ini bukan tanda tanganku, bisiknya gemetar. Dia memalsukan tanda tanganku. Pengacara itu menunduk sopan. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan perintah. Begitu pria itu pergi, Risa ambruk di lantai. Ia merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Bukan hanya cinta yang dirampas, tapi juga kehormatan dan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Malam itu, Fahmi pulang dengan wajah tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Risa menunggunya di ruang tamu. Mata Risa merah, tangannya menggenggam kuat berkas yang ia temukan. Kenapa, Mi? Suaranya pelan tapi tegas. Kenapa kamu tega sampai segitunya? Aku istrimu, bukan musuhmu. Fahmi duduk di sofa, menatap Risa tanpa rasa bersalah. Aku cuma realistis, Riz. Hidup gak bisa dijalani cuma pakai perasaan. Aku udah cukup sabar selama ini. Sekarang giliranku berpikir buat masa depan. Dengan mencuri masa depanku? Risa menatapnya. Suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Kamu tahu gak, semua ini bukan soal harta. Ini soal kepercayaan yang kamu buang begitu aja. Fahmi berdiri, menghela napas panjang. Sudahlah, Riz. Aku gak mau berdebat. Lagi pula, ia menatap tajam ke arah Risa. Kita mungkin memang udah gak seharusnya bareng lagi. Risa terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. Kamu, mau cerai? Ya, jawab Fahmi datar. Kamu pikir aku mau terus hidup dengan wanita penyakitan yang cuma bikin beban? Kata-kata itu menampar Risa keras. Ia memegangi dada yang berdenyut sakit, bukan hanya karena penyakitnya,
tapi karena luka yang jauh lebih dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Baiklah, katanya pelan. Kalau itu yang kamu mau, aku gak akan tahan kamu. Tapi ingat, Fahmi, dunia ini berputar. Hari ini kamu bisa berdiri di atas, tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya seperti aku kehilangan kamu. Fahmi tak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah itu. Kali ini tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Dan disitulah Risa berdiri di tengah rumahnya yang kosong, dengan mata sembab dan napas berat. Ia kehilangan segalanya. Rumah, harta, cinta, dan rasa percaya. Tapi di dalam kehancuran itu, tumbuh benih kecil dari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keteguhan untuk bangkit. Risa tahu, badai belum usai. Tapi mulai malam itu, ia berjanji dalam hati. Meski ia jatuh, ia tidak akan jatuh untuk selamanya. Angin malam menyapa wajah Risa yang pucat. Tas kecil di tangan kirinya terasa begitu berat meski isinya hanya beberapa potong pakaian, dompet, dan obat-obatan dari rumah sakit. Langkahnya gontai. Namun hatinya justru yang terasa paling beban. Rumah yang selama ini ia rawat, yang ia isi dengan cinta dan kerja keras, kini tak lagi menjadi miliknya. Semua berakhir hanya dengan satu kalimat dari mulut suaminya. Fahmi, pria yang dulu ia percayai sebagai pelindung dan tempat pulang. Sekarang semua asetmu jadi milikku. Pergi kamu wanita penyakitan. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya seperti palu yang menghantam dada. Ia mencoba menahannya, menekan isak di tenggorokan, tapi air matanya tetap jatuh tanpa bisa dicegah. Di depan rumah besar itu, Risa menatap untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu mereka bangun bersama dari hasil kerja kerasnya, kini menjadi saksi bahwa cinta bisa berubah menjadi kebencian dalam sekejap. Baiklah, hanya itu yang ia ucapkan waktu itu. Kalimat sederhana, tapi penuh luka dan pasrah. Langkah demi langkah ia ayunkan menjauh dari rumah itu, meninggalkan kehidupan yang dulu ia pikir sempurna. Jalanan gelap di pinggir kompleks perumahan itu seakan menjadi labirin yang menelannya dalam kesunyian. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuanya sudah lama tiada, dan adik-adiknya tinggal jauh di luar kota. Ia bahkan malu untuk bercerita. Bagaimana harus menjelaskan bahwa suami yang dulu dipuji-puji orang, kini mengusirnya begitu saja saat ia baru pulang dari rumah sakit? Risa berhenti di halte tua di ujung jalan. Lampu jalan berkelip, angin malam menusuk tulang. Ia duduk di bangku besi yang dingin, memeluk tas kecilnya erat-erat. Tubuhnya menggigil. Entah karena udara malam, atau karena kesedihan yang terlalu dalam. Di pikirannya, satu persatu kenangan muncul. Saat pertama kali mereka menikah, saat mereka menata rumah, saat Fahmi memeluknya dengan janji setia. Semua terasa seperti mimpi buruk sekarang. Ia mencoba menghapus air mata. Tapi setiap kali menatap gelapnya malam, hatinya semakin sesak. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Fahmi. Kau sudah pergi? Jangan pernah kembali ke rumah ini. Risa terdiam lama menatap layar. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menutup ponsel dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, malam itu bukan hanya tempatnya yang hilang, tapi juga separuh dirinya yang pernah ia serahkan pada cinta yang salah. Tiba-tiba suara hujan mulai terdengar. Gerimis kecil membasahi rambut dan bahunya. Ia tidak sempat mencari tempat berteduh. Hujan turun semakin deras, seolah langit pun menangis bersamanya. Tubuhnya mulai lemas, luka operasi yang belum benar-benar pulih terasa nyeri. Ia bersandar di tiang halte, menatap kosong ke arah jalan. Beberapa mobil melintas, tapi tak satu pun berhenti. Hingga sebuah mobil sedan hitam berhenti di dekat halte. Jendela mobil perlahan terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan wajah teduh menatapnya dari dalam. Kamu tidak apa-apa, nak? Suara wanita itu lembut, penuh empati. Risa menatapnya, bingung. Saya tidak apa-apa, Bu. Hanya sedang mencari tempat untuk menginap malam ini. Wanita itu membuka pintu. Kamu kelihatan pucat sekali. Masuklah dulu, nak. Di luar dingin sekali. Saya tidak akan berbuat apa-apa. Rumah saya tidak jauh dari sini. Risa ragu sejenak. Tapi dingin yang menusuk tulang membuatnya tak punya pilihan. Ia masuk perlahan, duduk di kursi penumpang. Aroma lembut lavender memenuhi mobil.
Rasanya menenangkan, membuat Risa hampir menangis lagi. Wanita itu memperkenalkan diri, namanya Bu Ratna. Seorang janda pensiunan guru yang tinggal sendirian. Rumahnya kecil, tapi terasa hangat dan nyaman. Di meja makan sudah tersedia teh hangat dan roti tawar. Minum dulu, nak. Badanmu pasti dingin. Risa menggenggam cangkir itu dengan kedua tangan, menatap uap yang naik perlahan. Terima kasih, Bu, saya tidak tahu harus kemana tadi. Bu Ratna tersenyum lembut. Tidak apa. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita rencanakan. Tapi percayalah, setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Kata-kata itu menusuk hati Risa, tapi juga menenangkan. Ia menunduk, air mata jatuh lagi. Ia tidak tahu kenapa, tapi di depan wanita asing itu, ia merasa aman. Malam itu, Risa tidur di kamar tamu sederhana. Hujan masih turun di luar, dan suara petir sesekali menggema. Di dalam kegelapan, ia menatap langit-langit sambil berpikir. Semua yang dimilikinya telah dirampas, bahkan cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati pun hancur. Tapi di sisi lain, ia masih hidup. Dan entah kenapa, dalam hati kecilnya, ada bisikan halus, bahwa ini bukan akhir. Keesokan paginya, Bu Ratna membuatkan sarapan sederhana. Kamu mau tinggal di sini dulu beberapa hari? Saya senang ada teman bicara di rumah. Risa sempat menolak, tapi Bu Ratna menatapnya dengan keibuan. Akhirnya ia mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Ibu. Cukup sembuh dan kuat lagi. Itu saja sudah cukup. Sejak hari itu, kehidupan Risa perlahan berubah. Ia mulai membantu Bu Ratna beres-beres rumah, memasak, bahkan sesekali menulis di laptop tuanya. Ia mulai menemukan sedikit kedamaian, meski luka di hatinya belum hilang. Tapi ia tidak tahu, jauh di rumah yang dulu ia tinggalkan, Fahmi justru mulai merasakan sesuatu yang berbeda, kekosongan yang tak ia pahami. Sementara itu, di rumah kecil penuh kehangatan itu, Risa mulai belajar arti pulang yang sesungguhnya. Bukan lagi tempat megah dengan dinding dingin dan kata-kata tajam, tapi tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Namun dalam diam, hatinya masih menyimpan luka, luka yang belum selesai. Karena kisah antara ia dan Fahmi ternyata belum benar-benar berakhir. Sudah hampir 2 minggu Risa tinggal di rumah Bu Ratna. Hari-hari yang awalnya terasa hampa dan penuh air mata perlahan berubah menjadi tenang dan teratur. Setiap pagi, ia membantu membersihkan rumah, memasak sarapan, lalu duduk di teras sambil menikmati udara pagi. Suara burung, aroma bunga melati dari taman kecil Bu Ratna, dan teh hangat menjadi penghibur sederhana yang mampu menenangkan jiwanya yang retak. Tubuhnya mulai pulih. Luka bekas operasi sudah tidak terlalu nyeri, meski masih harus dijaga agar tidak terlalu lelah. Namun luka di hatinya belum sempat sembuh. Setiap kali malam tiba, kenangan tentang Fahmi datang seperti bayangan gelap yang menyesakkan. Risa sering menatap ponselnya, tidak untuk berharap pesan dari Fahmi, tapi untuk memastikan dirinya benar-benar bisa kuat tanpa pria itu. Ia sudah memblokir nomornya, tapi kadang masih memeriksa media sosial dengan jantung berdebar, takut sekaligus penasaran apakah Fahmi bahagia setelah mengusirnya. Namun suatu pagi, takdir seolah ingin menguji ketenangan yang baru saja ia bangun. Hari itu Bu Ratna meminta Risa menemaninya ke pasar tradisional untuk membeli bahan makanan. Pasar itu tidak jauh, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Risa mengenakan kerudung lembut berwarna krem dan pakaian sederhana. Ia tampak lebih segar, meski sorot matanya masih menyimpan duka. Di pasar, suasananya ramai. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, aroma rempah dan kembang bercampur dengan hiruk-pikuk pembeli. Bu Ratna sibuk menawar harga cabai, sementara Risa membantu membawa kantong belanjaan. Ia sedikit tersenyum melihat kehidupan orang-orang yang tetap berjalan meski dunia terasa keras. Namun senyum itu mendadak lenyap ketika dari kejauhan ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Postur tubuh itu, cara berjalan, bahkan ada suara saat bicara di telepon. Fahmi. Risa terpaku di tempat. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Lelaki itu berdiri di depan toko buah, mengenakan kemeja rapi dan celana bahan, tampak sehat dan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, dan sorotnya tidak lagi arogan seperti dulu.
Fahmi menutup telepon dan berjalan ke arah kios sayur tempat Bu Ratna sedang berbelanja. Dunia Risa seakan berhenti berputar. Ia tidak tahu harus lari atau bersembunyi. Tapi sebelum sempat mengambil keputusan, suara Bu Ratna terdengar memanggilnya. "Risa, tolong ambilkan bawang merah di ujung sana ya, Nak." Ia terpaksa berbalik dan berjalan melewati arah Fahmi. Dan di saat itu juga, mata mereka bertemu. Fahmi membeku. Matanya membesar tak percaya. "Risa?" Suaranya lirih, seolah takut kalimat itu hanya ilusi. Risa berhenti beberapa langkah dari tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. "Kau, ngapain di sini?" Suaranya datar, tapi dalam dadanya badai sedang mengamuk. Fahmi menatapnya dengan ekspresi campuran antara terkejut dan rasa bersalah. Ia mendekat, tapi Risa mundur satu langkah. Aku mencari kamu, Ris. Aku." "Sudahlah." Risa memotong, matanya dingin. "Tak perlu pura-pura. Kau sudah dapat semua yang kau mau, kan? Asetku, rumahku, semuanya. Apa lagi yang mau kau ambil?" Fahmi terdiam, wajahnya menegang. Orang-orang di sekitar mulai melirik, tapi Risa tak peduli. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menahannya mati-matian. "Aku menyesal, Risa." Suara Fahmi serak. "Aku bodoh. Aku marah waktu itu. Aku pikir. Kau pikir aku beban, begitu?" Risa memotong lagi. "Kau pikir penyakitku alasan untuk membuangku? Baik. Sekarang lihat aku. Aku masih hidup, dan aku bisa berdiri tanpa kau." Suasana pasar tiba-tiba terasa senyap di telinga Risa. Hanya detak jantungnya yang terdengar keras. Bu Ratna yang baru saja selesai menawar menatap mereka dengan heran. "Risa, kamu kenal dia?" tanyanya pelan. Risa menatap Fahmi sejenak, lalu menjawab datar, "Dia suamiku, yang sudah mengusirku saat aku baru pulang dari rumah sakit." Fahmi menunduk, wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Risa akan mengatakannya di depan umum. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan tatapan tak suka. Risa merasa dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri tegak. Bu Ratna memegang bahu Risa dengan lembut. "Ayo, Nak, tidak usah didengar orang seperti itu." Risa mengangguk, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Fahmi sempat mencoba memanggilnya, tapi langkah Risa tak lagi berhenti. Namun di balik langkah tegarnya, air mata akhirnya jatuh juga. Ia menangis tanpa suara, menunduk dalam-dalam agar orang tak melihat. Setibanya di rumah, Risa langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pertemuan itu membuat semua luka lama terbuka lagi. Bu Ratna mengetuk pelan pintu kamar. "Risa, kamu tidak apa-apa, Nak?" Risa menelan air liurnya, lalu menjawab pelan, "Aku cuma butuh waktu, Bu." Bu Ratna tidak memaksa. Ia hanya meninggalkan segelas air putih di meja depan kamar. Malam itu, Risa menatap langit dari jendela. Hatinya berperang antara marah dan iba. Ia melihat betapa Fahmi tampak hancur tadi, tapi rasa sakitnya masih terlalu besar untuk memberi maaf. Sementara di sisi lain kota, Fahmi duduk di dalam mobil dengan wajah kusut. Ia menatap cincin pernikahan yang masih ia simpan di saku kemejanya. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Aku pantas dibenci, tapi Tuhan, tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Tanpa disadari oleh Risa, pertemuan di pasar itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Takdir mulai bergerak, dan untuk pertama kalinya, Fahmi benar-benar menyadari apa artinya kehilangan. Kehilangan yang ia buat sendiri. Namun bagi Risa, luka itu terlalu dalam untuk sekadar disembuhkan oleh penyesalan. Hatinya kini punya dinding yang tinggi. Dan meski takdir mempertemukan mereka kembali, ia tahu, perjalanan menuju maaf masih panjang, berliku, dan penuh air mata. Pagi itu matahari menyinari rumah kecil Bu Ratna dengan lembut. Cahaya hangat menembus jendela dan menyentuh wajah Risa yang masih termenung di meja makan. Di depannya, secangkir teh sudah lama dingin. Matanya kosong menatap keluar jendela, ke arah taman kecil yang penuh bunga melati. Tapi pikirannya jauh melayang, kembali pada pertemuan yang mengguncang jiwanya kemarin di pasar. Sosok Fahmi, dengan wajah penuh penyesalan, terus menghantui pikirannya.
Setiap kali mengingat tatapan matanya yang sendu, hatinya terasa ditarik-tarik oleh emosi yang bertentangan. Ada bagian dalam dirinya yang masih terluka parah, yang ingin berteriak dan menyalahkan Fahmi atas semua penderitaan yang ia alami. Namun di sisi lain, ada bagian kecil dari dirinya yang diam-diam merasa iba pada lelaki yang dulu begitu ia cintai, kini tampak seperti bayangan dirinya yang hancur. Namun Risa tahu, iba bukan berarti harus kembali. Ia sudah terlalu sering menanggung luka atas nama cinta. Bu Ratna duduk di depannya, memperhatikan dengan tatapan lembut. Masih memikirkan dia. Ya, nak. Risa menatap ke arah wanita tua itu dan tersenyum tipis. Aku berusaha untuk tidak memikirkannya, Bu. Tapi kenangan itu seperti bayangan, selalu ikut kemanapun aku pergi. Bu Ratna mengangguk pelan. Itu wajar. Kamu sudah terlalu lama hidup dengan dia. Tapi jangan biarkan masa lalu terus mengikatmu. Luka itu bisa jadi kekuatan kalau kamu tahu cara berdiri di atasnya. Kalimat itu menghantam hati Risa pelan-pelan. Luka bisa jadi kekuatan. Ia menunduk, mengusap ujung matanya yang mulai berkaca. Hari itu, Risa memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri. Ia ingin memulai sesuatu. Ia ingin membuktikan, kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bangkit tanpa harus bergantung pada siapapun. Di kamar, ia membuka laptop tuanya. File lama berisi tulisan-tulisan pendek tentang kehidupannya dulu masih tersimpan di sana. Catatan pribadi, puisi, dan refleksi kecil saat ia sakit. Dulu, menulis adalah pelariannya. Tapi sejak semua hancur, ia berhenti. Kini, jari-jarinya kembali menyentuh papan ketik. Kata demi kata mulai mengalir. Ia menulis tentang rasa sakit, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan segalanya, tapi tetap bisa menemukan dirinya kembali. Tulisan itu mengalir seperti air mata yang tak tertahan. Tapi kali ini bukan tangisan putus asa, melainkan pelepasan. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti jahitan baru untuk luka lama di hatinya. Hari berganti minggu. Risa mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia membantu Bu Ratna membuka toko kecil daring, menjual makanan ringan dan bunga kering hasil kebun belakang rumah. Tak disangka, usahanya mulai ramai. Banyak pembeli yang tertarik dengan gaya tulisannya di media sosial saat mempromosikan barang, lembut, menyentuh, dan penuh makna. Bu Ratna sering memuji, "Kamu punya bakat besar, nak." Kata-katamu menyentuh hati. Orang membeli bukan karena barangnya saja, tapi karena merasa terhubung dengan ceritamu. Risa hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, kata-kata itu datang dari luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Ia belajar bahwa kesedihan bisa jadi sumber cahaya, jika dipahami, bukan dilawan. Namun tak semua hal mudah. Ada malam-malam ketika ia masih menangis diam-diam, terutama saat melihat foto lama yang tanpa sengaja masih tersimpan di ponselnya. Foto dirinya bersama Fahmi, tertawa bahagia di taman rumah mereka. Ia tahu, cinta itu tidak bisa dihapus begitu saja, tapi bisa ditata ulang menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Fahmi hidup dalam penyesalan yang semakin dalam. Sejak pertemuan di pasar itu, ia tidak bisa tidur tenang. Bayangan wajah Risa menghantuinya setiap malam. Ia mulai sadar betapa bodohnya ia waktu itu, mengusir perempuan yang selama ini menemaninya bahkan saat dirinya tidak punya apa-apa. Rumah besar yang dulu terasa megah kini, hanya menjadi bangunan kosong tanpa makna. Dinding-dindingnya terasa sunyi. Tak ada lagi suara langkah Risa. Tak ada aroma masakan kesukaannya. Tak ada senyum lembut yang menyambutnya pulang. Setiap kali makan, Fahmi menatap kursi kosong di seberangnya. Ia baru menyadari betapa berharganya kehadiran seseorang ketika semuanya sudah terlambat. Suatu sore, Fahmi duduk di depan laptopnya dan melihat catatan rekening. Ia sadar, semua aset yang dulu ia rebut dari Risa kini tak membuatnya bahagia sedikitpun. Semuanya terasa kering dan hampa. Ia menatap cermin, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Apa gunanya semuanya kalau dia pergi? Gumamnya pelan. Risa di sisi lain tidak tahu. Tapi dunia sedang berputar membawa perubahan. Tulisan-tulisan yang ia unggah ke media sosial mulai viral. Banyak orang terinspirasi oleh kisah yang ia bagi. Tentang perempuan yang dikhianati tapi memilih bangkit, bukan membalas. Seseorang bahkan menghubunginya dan menawarkan kerjasama untuk menulis artikel motivasi di sebuah portal online.
Awalnya Risa ragu. Tapi setelah Bu Ratna mendorongnya, ia pun setuju. Hari-harinya kini dipenuhi kegiatan produktif. Ia tersenyum lagi, bukan karena hidupnya sudah sempurna, tapi karena ia belajar berdamai dengan yang tidak sempurna. Suatu malam, ia duduk di teras rumah bersama Bu Ratna, menatap bintang. Bu, dulu aku pikir luka itu membuatku hancur. Tapi sekarang aku paham, luka itu justru yang membuatku bertahan. Bu Ratna menatapnya dengan bangga. Begitulah hidup. Nak, kadang Tuhan menutup pintu besar supaya kita menemukan jendela kecil yang membawa cahaya lebih indah. Risa tersenyum. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Namun di kejauhan, di balik ketenangan itu, ada langkah lain yang sedang mendekat ke arahnya. Langkah seseorang yang dulu meninggalkannya, kini datang membawa penyesalan. Takdir kembali bergerak. Dan kali ini, Risa tidak lagi perempuan lemah yang bisa diusir dan dihancurkan. Ia telah menjadi perempuan yang menemukan kekuatannya dari luka. Namun bagaimana ia akan menghadapi Fahmi yang ingin menebus semuanya? Itu adalah ujian berikutnya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit cerah, tapi hati Risa justru terasa bergetar entah kenapa. Ia baru saja selesai menyiram bunga melati di taman kecil Bu Ratna, ketika angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan wangi daun. Di sela kesejukan itu, entah mengapa dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Sudah hampir sebulan sejak pertemuannya dengan Fahmi di pasar. Sejak hari itu, Risa benar-benar memutuskan untuk tidak menengok ke belakang lagi. Ia fokus pada tulisannya, pada usaha kecil bersama Bu Ratna, dan pada dirinya sendiri. Namun setiap malam, di balik ketenangan itu, ada suara hati kecil yang berbisik pelan. Apakah ini benar-benar sudah selesai? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia duga. Sekitar pukul 9 pagi, saat Risa sedang menata pesanan kue kering di dapur, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia tak terlalu memedulikannya, mengira itu mungkin tetangga atau tamu Bu Ratna. Tapi kemudian, suara langkah kaki yang familiar terdengar di halaman. Tapi pasti. Bu Ratna yang duduk di ruang tamu sempat menoleh ke jendela, lalu menatap Risa. Risa, sepertinya ada tamu untukmu, nak? Risa mengernyit. Untukku? Ia menghapus tangan yang berlumur tepung dan berjalan ke arah pintu. Tapi langkahnya terhenti di ambang ruang tamu. Tubuhnya langsung kaku. Di depan pintu berdiri seseorang yang wajahnya sudah tidak asing. Wajah yang dulu ia lihat setiap pagi, yang pernah ia cintai setulus hati, dan yang pernah mengusirnya dengan kata-kata paling menyakitkan dalam hidupnya. Fahmi. Wajah lelaki itu jauh berbeda dari terakhir kali ia lihat. Pipinya sedikit cekung, matanya sembab, dan ada kelelahan yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Ia mengenakan kemeja putih yang lusuh, bukan jas rapi seperti biasanya. Dan di tangannya, ada sebuah amplop besar dan sebuket bunga melati putih. Risa terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Risa, suara Fahmi serak, bergetar. Boleh aku bicara sebentar? Bu Ratna menatap mereka bergantian. Ia paham situasinya, lalu berdiri perlahan. Aku masuk dulu ke dapur. Ya, kalian bicaralah di sini. Risa menggenggam jemarinya sendiri. Dingin. Kau mau apa lagi, Fahmi? Suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang baru. Suara perempuan yang sudah belajar dari luka. Fahmi menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku datang bukan untuk menuntut apa-apa. Aku datang untuk minta maaf. Risa menghela napas pelan. Sudah kukatakan waktu itu, Fahmi. Tidak perlu pura-pura. Aku tidak lagi punya apapun yang bisa kau ambil. Fahmi menggeleng cepat. Matanya mulai berkaca. Tidak, Risa. Aku datang bukan untuk itu. Aku datang karena aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Ia menatap Risa lurus. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, dan diriku sendiri. Risa memandangnya dengan tatapan datar, tapi hatinya bergetar. Maksudmu? Fahmi menghela napas berat. Setelah kau pergi, aku pikir aku bisa hidup dengan semua yang sudah jadi milikku. Tapi ternyata semua itu kosong.
Perusahaan yang dulu kau bantu bangun tanpa tanda tanganmu itu, kini diambang kebangkrutan. Aku kehilangan kepercayaan banyak orang, dan aku sadar, semua ini karena kesombonganku. Ia menatap Risa, air matanya jatuh perlahan. Aku salah besar, Riz. Aku mengusirmu saat kau paling lemah. Aku ambil hartamu, tapi ternyata yang paling berharga bukan harta itu, tapi kamu. Suara itu pecah di akhir kalimat. Risa menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat. Bagian dari dirinya ingin membalas dengan kata-kata tajam, tapi bagian lain justru terasa perih mendengar penyesalan itu. Sudah terlambat, Fahmi, katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Aku bukan Risa yang dulu. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku sudah menemukan diriku lagi, tanpa kamu. Fahmi mengangguk, tak melawan. Aku tahu. Aku tidak berharap kau kembali padaku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku bahkan sudah kembalikan semua asetmu. Ia menyerahkan amplop besar itu. Semua atas nama kamu lagi. Rumah, tabungan, dan surat tanah. Aku sudah urus semuanya. Aku tidak pantas memegang apapun yang bukan hakku. Risa menatap amplop itu tanpa mengambilnya. Hatinya penuh gejolak. Kenapa sekarang? Setelah semuanya terlambat? Fahmi menunduk. Air matanya jatuh di lantai. Karena aku baru sadar, penyesalan paling besar bukan kehilangan harta, tapi kehilangan orang yang tulus mencintai kita. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara angin dari luar yang terdengar. Risa menarik napas panjang. Ia berjalan pelan ke arah meja, menatap bunga melati di tangan Fahmi. Kau masih ingat bunga ini? Fahmi tersenyum samar di balik air matanya. Tentu. Kau selalu bilang melati itu sederhana, tapi punya wangi yang lembut. Katamu, seperti cinta yang tidak butuh banyak kata. Risa tersenyum tipis. Tapi cinta yang sederhana pun bisa mati kalau tidak dijaga. Fahmi menunduk lagi, tak bisa berkata apa-apa. Di luar, langit mulai berawan, seolah ikut menahan tangis bumi. Risa berdiri, mengambil amplop itu akhirnya, tapi bukan karena ingin memiliki, melainkan karena ia ingin menutup semua dengan cara yang benar. Terima kasih, Fahmi. Bukan untuk hartanya, tapi karena kau akhirnya sadar. Tapi setelah ini, aku ingin kita berdua benar-benar belajar melepaskan. Fahmi mengangguk pelan. Aku mengerti. Sebelum pergi, Fahmi menatap Risa sekali lagi. Tatapan yang dalam, penuh penyesalan dan cinta yang masih tersisa. Tapi ia tahu, kali ini Risa sudah berbeda. Perempuan itu sudah menjadi sosok yang kuat, tak lagi bergantung pada siapapun. Saat mobil Fahmi menjauh dari halaman, Risa menatapnya dari jendela. Ada air mata yang menetes lagi, tapi bukan karena sedih. Kali ini, itu air mata lega. Tanda bahwa luka yang dulu menjeratnya, kini telah menjadi kekuatan yang membebaskannya. Namun takdir belum selesai berbicara. Di ujung hari itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Pesan yang hanya berisi satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat jantung Risa berdetak cepat. Aku belum pergi jauh, Risa. Izinkan aku memperbaiki semuanya, meski kau tak mau kembali padaku. Risa memandangi layar ponsel itu lama. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Ia menatap langit, lalu menutup mata dengan napas berat. Dalam diam, hatinya berbisik, apakah takdir benar-benar selesai? Atau ini baru awal dari jawaban yang selama ini aku cari? Malam itu terasa panjang. Dan di sanalah takdir mulai menulis bab baru. Bab di mana cinta, luka, dan maaf akan diuji dengan cara yang tak pernah Risa bayangkan sebelumnya.